Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nanang Saiful Rahman dan teman-teman yang saya sayangi, di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dengan judul Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Peran Milenial pada Revolusi 4.0. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosa Putri Muzayana dari kelas C1 Ilmu Pemerintahan. Di sini terdapat daftar isi. Yang pertama pendahuluan, kemudian kajian teori, kemudian metode penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan penutup. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan manusia. Sebagian besar penduduk manusia berjalan sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Meskipun tidak semua manusia tahu dan menerapkannya, pada revolusi industri 4.0 mengupayakan sebuah transformasi yang mengintegritaskan teknik otomasi, komputer, dan jaringan internet dalam perbaikan produktivitas dan bidang industri. Secara fundamental mengakibatkan dampak perubahan pola pikir manusia yang akan mendistripsi aktivitas manusia dalam berbagai interaksi sosial. Revolusi industri juga menawarkan banyak manfaat, namun juga ada tantangan yang harus dihadapi. Drud and Hart 2014 berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi oleh suatu negara ketika menerapkan industri 4.0 adalah munculnya resistensi terhadap perubahan demografi dan aspek sosial, ketidakstabilan kondisi politik, keterbatasan sumber daya, resiko bencana alam, dan tuntutan penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa upaya pemerintah dalam menghadapi revolusi 4.0? Yang kedua, strategi pemerintah dalam meningkatkan peran milenial pada revolusi 4.0. Terdapat tujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menghadapi revolusi 4.0. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pemerintah dalam meningkatkan peran milenial pada revolusi 4.0. Bab kajian teori. Pengertian pemerintah. Pemerintah dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Pengertian revolusi 4.0. Revolusi 4.0 dari teknologi sensor, interkoneksi, analisis data, muncul gagasan untuk mengintegritaskan seluruh teknologi pada bidang industri. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang, memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan memproses. Revolusi industri ini hadir untuk menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Revolusi industri 4.0 ini mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Pengertian milenial. Menurut Yuswo Hadi dalam artikel Millennial Trends 2016, generasi milenial adalah generasi yang lahir dalam rentan awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Mereka disebut generasi milenial karena mereka lah generasi yang hidup di pergantian milenium. Secara bersamaan di era ini teknologi digital mulai merasuki ke segala sendi kehidupan. Metode penelitian.
Jenis yang saya gunakan dalam meneliti yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiarno 2015 membahas tentang sudut pandang partisipan dengan mendekatkan interaktif dan fleksibel. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu sumber data yang dikumpulkan berasal dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang tersedia dan sebelumnya dilakukan penelitian. Ulber Silalahi 2012. Yang dimaksud sumber data sekunder diperoleh dari hasil menelaah membaca buku-buku, internet, dokumen, ataupun literatur lainnya yang dinilai relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis data merupakan suatu proses dalam meneliti yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Lexi G. Muelong 2002. Hasil dan pembahasan. Upaya pemerintah dalam menghadapi revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 melahirkan beberapa teknologi, sehingga dapat merasakan sesuatu di era yang baru dalam bidang ilmu yang independen, fisikal, digital, dan biologi. Pada revolusi 4.0 sudah menerapkan salah satunya AI, yaitu kecerdasan buatan untuk mempermudah kehidupan manusia. Maka dari itu, revolusi 4.0 ini berpotensi memberdayakan individu dan masyarakat. Juga dapat menciptakan daya saing untuk peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan diri. Dalam hal ini, pemerintah juga telah menetapkan 10 tahapan untuk prioritas nasional dalam mengupayakan implementasi pada peta Making Indonesia 4.0 yang menstrategikan pengembangan industri nasional agar dapat lebih bersaing di global pada era digital. Pada 10 inisiatif ini, langkah pertama yaitu fokus pada perbaikan aliran dan material. Upaya ini dilakukan agar memperdalam produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui tingkatan kapasitas agar mempercepat adopsi teknologi. Yang kedua, mencoba mendesain ulang zona industri agar dapat mengoptimalkan dan menyelaraskan peta industri yang fokus pada making Indonesia 4.0. Yang ketiga, dapat mengakomodasikan standar berkelanjutan dalam melihat tantangan dan sebagai peluang pembangunan nasional berbasis pada teknologi, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan. Yang keempat, usaha untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan usaha menengah (UMKM) dalam pembangunan sentra teknologi. Upaya yang kelima adalah upaya pembangunan infrastruktur digital berkaca nasional melalui percepatan pengembangan termasuk internet melalui kerjasama pemerintah dengan publik dan swasta agar dapat berinvestasi di bidang teknologi. Yang keenam, berusaha menarik perhatian asing untuk berinvestasi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bersama dalam Making Indonesia 4.0. Yang ketujuh, yang kedelapan, membangun ekosistem inovasi untuk mengoptimalkan inovasi dan regulasi terkait perlindungan hak intelektual dan insentif antara pelaku usaha BUMN dengan universitas. Yang kesembilan, berencana untuk mengadopsi teknologi. Dan yang terakhir, yang ke-10, meningkatkan keharmonisan kebijakan dalam daya saing dan mempererat kementerian dan kelembagaan. Strategi pemerintah dalam meningkatkan peran milenial dalam revolusi 4.0.
Pemerintah Indonesia menetapkan Roadmap Making Indonesia 4.0 dalam revolusi industri tersebut sebagai strategi dalam pencapaian sebuah target. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan didukung dengan perkembangan infrastruktur dan sumber daya manusia akan menjadi modal penting dalam melaksanakan revolusi 4.0. Menurut Airlangga, Menteri Perindustrian dan Inisiator, Indonesia akan memerlukan 17 juta tenaga kerja yang melek dengan teknologi digital pada 2030. Kenapa generasi milenial? Menurut Aziz, kaum milenial sangat berperan penting dalam revolusi industri 4.0. Untuk itu, kita perlu membekali dengan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang relevan. Dengan contoh, ahli dalam bidang artificial intelligence, data scientist, atau startup valuator yang masih sangat kurang. Mereka kaum milenial akan siap menghadapi tantangan yang lebih berat pada masa yang akan datang. Tugas kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Generasi milenial sangat berkaitan dengan revolusi 4.0, di mana menitik beratkan pada digitalisasi dan otomasi aspek kehidupan, merupakan sebuah tantangan bagi kaum milenial yang akan berdampak pada kehidupan manusia di seluruh dunia dengan mendorong sebuah sistem otomatisasi dalam proses aktivitas. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Revolusi 4.0 akan mendorong aktivitas inovasi teknologi yang memberikan dampak distribusi terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan fenomena tak terduga juga muncul pada era Revolusi 4.0. Pendidikan yang menjadi sumber kunci utama agar dapat memahami suatu sistem yang terdiri dari sebuah komponen-komponen yang saling berkaitan secara fungsional agar terciptanya pendidikan yang berkualitas. Namun, terdapat 4 komponen strategis dalam pendidikan, yaitu sumber daya manusia, sarana, prasarana, dana, dan kebijakan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan komponen lainnya, sehingga dapat mencapai sebuah efektivitas dan efisiensi pada pendidikan yang juga mewujudkan suasana belajar dan proses secara aktif dalam mengembangkan sebuah potensi agar memiliki sebuah nilai, kekuatan agama, kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, serta keterampilan yang ada dirinya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU RI No 20 tahun 2003. Bagian penutup. Kesimpulan, pada era revolusi industri sedang memasuki tahap keempat, pemerintah mengupayakan dan menstrategikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berkembang pesat, memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Dukungan teknologi digital telah membawa banyak kemudahan dan inovasi. Layanan memberikan lebih cepat dan efisien, serta penjangkauan koneksi dan dengan sistem online semakin luas, membuat hidup lebih mudah dan murah. Namun, program digitalisasi juga membawa efek negatif, dan peran manusia secara bertahap digantikan oleh mesin otomatis. Akibatnya, jumlah pengangguran pun meningkat. Hal ini tentunya akan menambah beban permasalahan lokal dan nasional. Oleh karena itu, kita harus menangkap peluang dan menjawab tantangan yang dibawa oleh revolusi 4.0. Bagian saran. Saran bagi generasi milenial diharapkan memberikan pola perubahan menuju revolusi yang lebih tinggi, yang tidak hanya memikirkan akademis, namun juga menjadi agen of change, social control, dan iron stock yang mampu memberikan kontribusi untuk bangsa. Dan untuk pemerintah, diharapkan
mengupayakan dengan maksimal revolusi 4.0 sehingga membawa perubahan bagi masyarakat dan generasi milenial untuk meningkatkan kesejahteraan. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.